Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin Dialah saya bisa melaksanakan seminar proposal online ini. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Rahmi Putri MPD selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Rila Gina Gunawan MPD selaku dosen pembimbing 2 saya, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini dari awal sampai akhir. Ya, pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan E-modul menggunakan sigil pada materi pola bilangan. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang sangat menarik untuk diteliti. Yang pertama, kita ketahui bahwa matematika adalah salah satu mata pelajaran yang menjadi unsur terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu menyelesaikan segala persoalan secara praktis karena unsur-unsurnya logika, intuisi analisa, konstruksi, generalitas, dan individualitas. Pada saat sekarang ini, perkembangan ilmu teknologi yang sangat meningkat sehingga menuntut lulusan sekolah bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga menuntut lulusan sekolah memiliki keterampilan yang profesional. Untuk itulah diharapkan agar pendidik lebih memaksimalkan proses pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran, salah satunya menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah, karena media pembelajaran memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, kemudian bahan ajar yang digunakan lebih jelas, dan pemilihan metode yang digunakan lebih bervariasi, dan siswa akan lebih aktif selama proses pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, masih banyak dijumpai proses pembelajaran hanya menggunakan buku paket sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan awal, di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Sungai Penuh, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran yang terlaksana belum memperoleh hasil yang maksimal. Salah satunya dikarenakan proses pembelajaran yang berlangsung hanya menggunakan buku paket yang dibagikan melalui via grup WA. Dan beberapa siswa juga mengungkapkan beberapa kendala yang dialaminya, di antaranya adalah keterbatasan jaringan yang tidak memadai, sehingga siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran secara baik, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung kurang efektif. Dan karena itulah, saya tertarik untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran digital yang dapat diakses siswa secara online maupun offline, yaitu e-modul. E-modul bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan dapat diakses di berbagai bentuk elektronik, salah satunya smartphone. Dan salah satu software yang mendukung dalam pengembangan e-modul ini yang dapat diakses secara offline maupun online, yaitu Sigil. Sigil itu sendiri adalah suatu aplikasi pada perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan bahan ajar yang dapat diakses secara online maupun offline. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah di antaranya. Yang pertama, bagaimanakah pengembangan e-modul berbantuan sigil pada materi pola bilangan kelas 8 SMP? Kemudian yang kedua, bagaimanakah kevalidan e-modul berbantuan sigil pada materi pola bilangan kelas 8 SMP yang dikembangkan? Dan yang terakhir, bagaimanakah kepraktisan e-modul berbantuan sigil pada materi pola bilangan kelas 8 SMP yang dikembangkan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan e-modul berbantuan sigil pada materi pola bilangan. Yang kedua, mengetahui kevalidan dari e-modul berbantuan sigil pada materi pola bilangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kepraktisan dari e-modul berbantuan sigil pada materi pola bilangan kelas 8 SMP. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini
Di antaranya ada manfaat bagi pendidik, manfaat bagi peserta didik, dan manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi pendidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan e-modul berbantuan sigil serta menumbuhkan ketertarikan siswa untuk belajar matematika. Kemudian manfaatnya bagi peserta didik, yaitu dengan e-modul ini dapat mempermudah peserta didik dalam belajar dan dapat menjadi alternatif untuk peserta didik belajar secara mandiri. Dan terakhir, manfaat bagi peneliti. Peneliti dapat memberikan pengalaman secara langsung dalam pengembangan e-modul berbantuan sigil pada materi pola bilangan kelas 8 SMP. Kemudian kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini memuat kajian teori, di antaranya ada pembelajaran matematika, media pembelajaran, e-modul, dan sigil. Menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014, tujuan dari pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika, menggunakan penalaran pada pola dan teori, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, kemudian mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Media pembelajaran terdiri dari handout, buku, modul, radio, video atau film, multimedia interaktif, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat digunakan guru untuk membagi tanggung jawab dalam memberikan informasi maupun isi kepada siswa. Dan e-modul merupakan media digital efektif, praktis, mudah dibawa kemanapun, dan mengutamakan kemandirian siswa. Dengan e-modul, siswa dapat belajar secara mandiri tanpa harus didampingi oleh seorang guru secara langsung. Dan sigil. Sigil merupakan aplikasi dengan fitur terlengkap dalam pembuatan buku digital freeware. Sigil juga dapat mengkonversikan sebuah file Word menjadi format digital berekstensi EPUB. EPUB itu sendiri adalah format digital standarisasi yang diperkenalkan oleh International Digital Publishing Forum pada Oktober 2011 dengan aplikasi editornya Sigil. Selanjutnya, kita akan mengupas tentang bab 3. Di bab 3 ini memuat metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Kemudian, model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model EDI, di mana pada model EDI ini terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis ini, peneliti perlu mengembangkan media pembelajaran matematika menggunakan sigil dengan mengumpulkan informasi yang didapatkan dijadikan sebagai bahan untuk menjadi sebuah media pembelajaran. Kemudian tahap kedua yaitu tahap desain. Pada tahap desain ini, peneliti melakukan suatu rancangan terhadap produk yang akan dikembangkan, di antaranya adalah merumuskan materi dan merumuskan desain pembelajaran. Pada tahap ketiga, yaitu tahap development atau tahap pengembangan. Pada tahap ini, lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu peneliti akan merealisasikan produk berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya akan dilakukan proses validasi. Pada tahap keempat, yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini, produk yang dihasilkan akan diuji validasi oleh validator. Dan yang terakhir itu tahap evaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan revisi akhir dari produk yang dikembangkan oleh ahli materi dan ahli media. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya wawancara, lembar validasi, dan lembar kepraktisan produk. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama lembar data kevalidan, dan yang kedua lembar data kepraktisan. Dan terakhir, teknik analisis data. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan yang pertama uji validasi,
Dan yang kedua, analisis data kepraktisan. Mungkin demikian presentasi dari proposal saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.